Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Syaula Irzal 1815040029 akan menjelaskan materi pertama atau poin A mengenai konsep dasar pandangan Ellis mengenai perilaku atau kepribadian. Pada tahun 1955, Albert Ellis mengembangkan sebuah teori yang bernama REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia. Lalu pada tahun 1961, Albert Ellis atau Ellis mengganti REBT menjadi Rational Emotive Therapy. Di sini, supaya untuk tidak mengabaikan emosi. Dalam lebih dari 50 tahun, terapi ini telah berhasil diterapkan untuk perorangan, kelompok, pernikahan, atau terapi keluarga. Lalu pada tahun 1993, Ellis sekali lagi mengganti atau mengubah RET atau Rational Emotive Therapy menjadi REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Rasional di sini memiliki maksud kognisi yang efektif dalam membantu diri daripada kognisi yang sekadar valid secara empiris maupun logis. Pendekatan yang digunakan dari REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy ini adalah psikopendidikan yang pada asasnya berbentuk aktif-direktif, yaitu mengarah atau membimbing, serta didaktif, yaitu mengajar. Fokusnya kepada pemikiran, emosi, dan tindakan. Lalu selanjutnya yaitu asumsi dasar Albert Ellis mengenai terapi REBT ini. Ada 8 asumsi dasar REBT ini. Yang pertama, pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang berkesinambungan saling berinteraksi. Yang kedua, gangguan emosional yang disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Yang ketiga, manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat, manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Yang keempat, ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional. Yang kelima, keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian individu. Yang selanjutnya, sebagian besar manusia memiliki kecenderungan yang besar. Dan terakhir, ketika individu bertingkah laku yang menyakiti dirinya sendiri. Lalu, lanjut, hakikat manusia. Menurut Corey 2009, Rational Emotive Behavior Therapy ini memandang bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir secara rasional maupun irasional. Ada 4 tipe berpikir rasional atau masuk akal. Yang pertama, flexible preference. Yang kedua, anti-avulizing belief. Yang ketiga, high frustration tolerance. Yang keempat, acceptance belief. Lalu, 4 tipe berpikir irasional sebagai berikut. Rigid demands. Yang kedua, avulizing belief. Yang ketiga, low frustration tolerance belief. Yang terakhir, depreciation belief. Lalu, lanjut teori ABC kepribadian. Menurut Ellis, ada 3 hal yang terkait dengan perilaku. Yang pertama, antecedent event, yaitu segenap
peristiwa luar yang dialami atau memapar individu peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua, belief. Belief adalah keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri sendiri atau diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan ini ada dua. Yang pertama, keyakinan rasional atau keyakinan masuk akal, rational belief, atau disingkat dengan RB, dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan tidak rasional ini adalah keyakinan tidak masuk akal atau disingkat IB. Lalu lanjut yang C, emotional consequence adalah konsekuensi atau reaksi emosi seseorang sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungan dengan A. Konsekuensi emosi ini bukan akibat langsung dari A, melainkan B, yaitu keyakinan individu baik yang rasional tadi atau yang tidak rasional. Menurut Dairan dan Branch 2008, keyakinan rasional memiliki karakteristik yang pertama fleksibel atau non-ekstrim, yang kedua konsisten dengan kenyataan, yang ketiga logis, yang keempat sebagian besar fungsional dalam emosi, yang kelima sebagian besar membantu individu dalam mengejar tujuan dasar dan tujuan. Keyakinan tidak rasional atau masuk akal yang pertama yaitu kaku atau ekstrim, yang kedua tidak konsisten dengan kenyataan, yang ketiga tidak masuk akal, yang keempat sebagian besar disfungsional dalam emosi, yang kelima sebagian besar merugikan individu dalam mengejar tujuan dasarnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh saudari saya, yaitu Nur Wahidah Siregar. Saya Nur Wahidah Siregar, NIM 1815040008 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pribadi sehat dan pribadi bermasalah. Yang A, pribadi sehat. Menurut Ellis dan Dryden pada tahun 1997 mengatakan pribadi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu intolerance, yaitu pribadi sehat cenderung bijaksana dan menyenangkan untuk diri mereka sendiri dan menaruh diri mereka sendiri menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Yang berikutnya social intolerance. Manusia memilih hidup dan menikmati diri mereka sendiri dalam kelompok sosial atau komunitas. Yang berikutnya itu self-direction. Pribadi yang sehat cenderung mengasumsikan tanggung jawab untuk kehidupan mereka ketika secara simultan mengutamakan kerjasama dengan orang lain. Berikutnya, high frustration tolerance. Pribadi yang sehat adalah mereka yang dapat mengubah kondisi yang memuakkan pada diri mereka, menerima hal yang tidak bisa mereka lakukan, dan memiliki kebijaksanaan dalam memahami dua perbedaan, yaitu flexibility. Pribadi yang sehat dan matang cenderung fleksibel dalam berpikir, terbuka terhadap perubahan, dan tidak berprasangka buruk dan pluralistik dalam pandangan mereka terhadap orang lain. Yang berikutnya acceptance of uncertainty. Pribadi yang sehat cenderung mengakui dan menerima gagasan bahwa kita tampak hidup di dunia yang penuh dengan kemungkinan dan perubahan, di mana kepastian mutlak tidak bisa dipastikan dan kemungkinan tidak pernah akan terus ada. Yang berikutnya commitment to creative pursuit. Kebanyakan manusia cenderung menjadi pribadi sehat dan senang ketika mereka secara krusial dapat berbaur dengan kelompok sosial atau komunitas, dan setidaknya satu kreasinya dapat menjadi minat perhatian dari kelompok sosial atau komunitas. Seperti halnya kebanyakan manusia bahwa mereka menganggap penting mereka bisa menjadi bagian dari struktur yang lebih baik dari kehidupan di sekitarnya. Yang berikutnya scientific thinking. Pribadi yang sehat memiliki kecenderungan menjadi lebih objektif, realistis, dan ilmiah, dan sebagainya. Yang sekarang yang bagian B yaitu pribadi bermasalah. Ellis dan Dryden pada tahun 1997 menyatakan pribadi bermasalah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu all or none thinking. Jika saya gagal dalam beberapa tugas penting, saya mengalami kegagalan total.
Yang berikutnya, jumping to conclusions on negative non-sequiturs. Sejak mereka melihat saya muram, mereka akan melihat saya sebagai ulat yang tidak berkompeten. Yang berikutnya, fortune telling. Karena mereka menertawakan kegagalan saya, mereka akan membenci saya selamanya. Yang berikutnya, focus on the negative. Karena saya tidak dapat bertahan pada hal yang salah, saya tidak dapat melihat sesuatu yang baik dan terjadi pada hidup saya. Yang berikutnya, disqualifying the positive. Ketika mereka memuji saya dalam kebaikan yang telah saya lakukan, mereka hanya bersikap ramah kepada saya dan melupakannya. Dan berikutnya, allness and neverness. Karena kondisi kehidupan seharusnya baik dan sebetulnya buruk dan sangat tidak dapat ditoleransi, mereka akan selalu menempuh jalan ini dan yang tidak akan pernah merasa bahagia. Yang berikutnya, minimization. Kebaikan saya dibidik dalam permainan yang bersifat keberuntungan dan tidak penting, tetapi keburukanku dibidik yang mana saya secara mutlak tidak pernah dibuat. Yang berikutnya, emotional rationing. Karena saya pernah tampil buruk, saya merasa seperti orang tolol, dan kekuatan perasaan saya membuktikan bahwa saya tidak ditakdirkan baik-baik saja. Dan ada lagi dan beberapa lainnya. Berikutnya, B. Unsur-unsur terapi. Rational Emotive Therapy atau RET diperkenalkan oleh Albert Ellis pada tahun 1985. Unsur utama terapi rasional emotif ini adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah, melainkan menekankan pada mengubah cara berpikir, cara berperasaan, dan berperilaku. Menurut Ellis, ia berpandangan bahwa yang pertama, manusia adalah makhluk berpikir rasional dan juga tak rasional atau irasional. Pada waktu berpikir dan berperilaku rasional, maka ia menjadi orang yang efektif, bahagia, dan kompeten. Yang kedua, gangguan emosional dan psikologis, yaitu perilaku neurotik adalah akibat daripada berpikir tak rasional dan tak logis. Pikiran dan emosi atau perasaan tak dapat dipisahkan. Emosi selalu menyertai dalam kegiatan berpikir manusia, maka itu seringkali menimbulkan berpikir menjadi irasional, selalu mementingkan diri sendiri dan berprasangka dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu manusia adalah makhluk yang berbicara. Ia berpikir dengan menggunakan simbol-simbol dan bahasa, oleh karena itu berpikir selalu mengatakan emosi dan sering menimbulkan gangguan emosional, maka berpikir irasional tak dapat dilenyapkan selama gangguan emosional tersebut tetap menyelimutinya. Yang keempat, berlangsungnya gangguan perasaan atau emotional disturbance. Akibat verbalisasi adalah disebabkan oleh adanya persepsi dan sikap dirinya terhadap peristiwa-peristiwa yang timbul dari dalam ungkapan kalimat tentang dirinya dan diserap terhadap perasaannya, ke dalam perasaannya. Yang kelima, perasaan dan pikiran yang negatif dan berdaya merusak fungsi-fungsi kejiwaan lainnya harus ditanggulangi untuk menormalkan kembali melalui reorganisasi atau meluruskan kembali persepsi-persepsi dan pikiran. Dengan kata lain, terapi rasional emotif ini sangat komprehensif dan dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Mengapa manusia itu berpikir tak rasional? Albert Ellis mengungkapkan beberapa penyebab yang bersifat universal. Antaranya yang pertama itu bahwa seseorang itu pada hakikatnya ingin dihargai, dicintai, ataupun disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, bahwa seseorang itu memiliki kecenderungan untuk ingin serba sempurna dalam hidup ini. Yang ketiga, bahwa di antara manusia ini tidak tergolong semuanya baik dan ada pula manusia yang tergolong jahat, kejam, dan jelek. Yang keempat, manusia memiliki kecenderungan memandang bahwa malapetaka yang terjadi sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.
Yang kelima, ketidaksenangan, ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pada seseorang itu dipandang bersumber dari kondisi luar dirinya semata-mata. Yang keenam, seseorang memiliki kecenderungan untuk hidup bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, seseorang memiliki kecenderungan lebih mudah menghindari tanggung jawab atau kesulitan-kesulitan daripada menghadapinya. Yang kedelapan, seseorang memiliki kecenderungan untuk tidak menghiraukan masalah-masalah orang lain karena dipandang oleh seseorang bahwa masalah orang lain itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Penekanan rasional emotif terapi adalah pada cara pemikiran yang mempengaruhi perasaan. Rasional emotif sendiri memiliki pemahaman bahwa manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesak pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan dan hasrat-hasrat dan kebutuhan dalam hidupnya. Dengan demikian, konsep dasar terapi rasional emotif ini memusatkan perhatian pada proses-proses berpikir yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan. Sebagai contoh, seseorang individu memiliki pengalaman mengenai keadaan, fakta, peristiwa, dan tingkah laku. Selanjutnya, bagaimana individu itu memandang sebuah persoalan tersebut dan kemudian menghasilkan reaksi individu positif atau negatif. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. C. Teknik-teknik terapi RED. Layanan konseling RED terdiri atas layanan individual dan layanan kelompok, sedangkan teknik yang digunakan lebih banyak dari aliran behavioral terapi. Nah, berikut ini beberapa teknik yang dapat dilakukan, yang ialah A. Teknik berdasarkan emotif ekspresial, yang mana teknik ini adalah teknik penyembuhan yang bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri. Dan termasuk ke dalam teknik ini adalah 1. Teknik assertive training, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih mendorong dan membiasakan klien secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. 2. Teknik sosiodharma. Yang ketiga, teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu dengan cara klien berjanji untuk mengadakan komitmen dengan konselor. Nah, yang keempat, teknik imitasinya. Ini yaitu klien diminta menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkontuner perilakunya sendiri yang negatif. Nah, yang B, teknik-teknik behavioristik. Nah, tujuan dari teknik ini adalah untuk memodifikasi perilaku negatif, merubah akar keyakinan yang irasional. Nah, yang termasuk ke dalam teknik ini adalah 1. Teknik reinforcement, yang digunakan untuk mendorong klien ke arah perilaku yang rasional dengan jalan reward dan punishment. Yang kedua, teknik social modeling. Nah, teknik ini digunakan untuk membentuk perilaku baru dan klien melalui model sosial tertentu dengan cara imitasi, observasi, dan penyesuaian diri dengan model sosial itu. Nah, yang C, teknik-teknik contour conditioning. Nah, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu klien menanggulangi perilaku cemas, takut, fobia, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam kelompok ini yang pertama yaitu systematic desensitization, yaitu suatu teknik menciptakan kondisi atau situasi tertentu yang merupakan penyebab yang potensinya munculnya perilaku negatif klien. Namun, keadaan itu memberikan relaks pada klien. Kedua, teknik relaxation digunakan jika klien berada dalam keadaan disputing dan dalam dirinya. Yang ketiga, teknik self-control. Nah, ini digunakan untuk memodifikasi perilaku klien dengan jalan membangkitkan kontrol dirinya. Dan yang keempat, teknik diskusi. Nah, di sini digunakan agar klien dapat mempelajari pengalaman orang lain atau informasi dari orang lain untuk merubah keyakinan irasionalnya. Dan yang terakhir yaitu teknik simulasi. Nah, yang D yaitu teknik-teknik kognitif. Nah, yang termasuk dalam teknik kognitif ini yaitu yang pertama homework assignment dan yang kedua teknik biblioterapi. Selanjutnya yang bagian D yaitu kelebihan dan kekurangan dari rational emotive therapy atau RED. Kelebihan rasional emotive terapi yang digunakan oleh Albert Ellis pertama 1. Rasional emotif menawarkan dimensi kognitif dan menantang klien untuk meneliti rasionalitas dan keputusan yang telah diambil serta nilai klien anut. Yang kedua, rasional emotif memberikan penekanan untuk mengaktifkan pemahaman yang didapat oleh klien sehingga klien akan langsung mampu mempraktekkan perilaku baru mereka. Dan yang ketiga, rasional emotif menekankan pada praktek
terapeutik yang komprehensif dan elektik. Dan yang keempat, rasional emotif mengajarkan klien cara-cara mereka bisa melakukan terapi sendiri tanpa intervensi langsung dari terapis. Selanjutnya, kekurangan dari rasional emotif terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Yang pertama, 1. Rasional emotif tidak menekankan kepada masa lalu sehingga dalam proses terapeutik ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Nah, yang kedua, rasional emotif kurang melakukan pembangunan hubungan antara klien dan terapis sehingga klien mudah diintimidasi oleh konfrontasi cepat terapis. Nah, yang ketiga, klien dengan mudahnya terbiasa oleh kekuatan dan wewenang terapis tanpa benar-benar menantangnya dan menginternalisasi ide-ide baru. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan faktor ketidaksadaran dan pertahanan ego. Terima kasih.